Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Biokimia Fotosintesis. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi tentang fotosintesis. Nah, sebelum lanjut ke slide selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, saya Sekar Arum Yogisa Putri, bisa dipanggil Sekar. Saya dari Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 2023 dengan NIM L1A023101. Pengertian fotosintesis. Fotosintesis merupakan suatu proses metabolisme dalam tanaman untuk membentuk karbohidrat yang menggunakan CO2 dari udara bebas dan air dari dalam tanah dengan bantuan cahaya dan klorofil. Daun merupakan organ tanaman tempat berlangsungnya fotosintesis yang sering digunakan dalam parameter pertumbuhan. Sedangkan menurut Song 2012, menyatakan bahwa fotosintesis adalah proses sintesis karbohidrat dari bahan-bahan anorganik, contohnya CO dan H2O, pada tumbuhan berpigmen dengan bantuan energi cahaya matahari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fotosintesis merupakan suatu proses metabolisme dalam tumbuhan untuk membentuk karbohidrat dari bahan-bahan anorganik, contohnya CO2 dan H2AI, pada tumbuhan berpigmen dengan bantuan cahaya matahari. Apa itu metabolisme? Metabolisme adalah serangkaian proses biokimia yang kompleks yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup, termasuk manusia, untuk mengubah makanan menjadi energi yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi tubuh. Metabolisme melibatkan sejumlah reaksi kimia yang terkoordinasi yang terjadi di dalam sel-sel tubuh. Selain metabolisme, ada juga anabolisme. Anabolisme merupakan penyusun senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dan membutuhkan energi dalam prosesnya. Nah, di sini ada contoh anabolisme yang terdapat dua contoh. Yang pertama, fotosintesis, dan yang kedua, kemosintesis. Fotosintesis ini terjadi pada sel-sel tumbuhan yang memiliki kloroplas, membutuhkan cahaya matahari dan CO2, serta menghasilkan produk berupa oksigen dan glukosa yaitu 6H2O6. Dan yang contoh kedua, kemosintesis, yaitu pembentukan bahan-bahan organik kompleks dari bahan anorganik sederhana dengan menggunakan sumber energi dari bahan-bahan kimia. Contohnya, nitrifikasi. Dan nitrifikasi itu sendiri merupakan proses yang penting dalam siklus nitrogen di tanah dan di lingkungan luar, dan dapat terjadi di tanah, air laut, maupun air tawar. Dan selanjutnya ada jenis-jenis fotosintesis yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama fotosintesis C3, yang kedua fotosintesis C4, dan yang terakhir fotosintesis Cm. C3 itu lebih adaptif pada kondisi kandungan CO2 atmosfer tinggi. Enzim yang menyatukan CO2 dengan RuBP juga dapat mengikuti O2 pada saat bersamaan untuk proses fotorespirasi. CO2 masuk ke siklon Kelvin secara langsung. Disebut tumbuhan C3 karena senyawa awal yang terbentuk berkarbon 3 yaitu fosfogliserat. Terus sebagian besar tumbuhan tinggi masuk ke dalam kelompok tumbuhan C3. Apabila stomata menutup akibat stres, terjadi peningkatan fotorespirasi pengikatan O2 oleh enzim Rubisco. C4 itu adaptif di daerah panas dan kering. CO2 diikat oleh PEP yang tidak dapat mengikat O2 sehingga tidak terjadi kompetisi antara CO2 dan O2. Tidak mengikat O2 secara langsung. Sel seludang pembuluh berkembang dengan baik dan banyak mengandung kloroplas. Fotosintesis terjadi di dalam sel mesofil dan sel seludang pembuluh. Pengikatan CO2 di udara melalui lintasan C4 di sel mesofil dan reduksi karbon melalui siklus Kelvin yaitu siklus C3 di dalam sel seludang pembuluh. Dan yang terakhir yaitu fotosintesis CAM. Sama seperti fotosintesis C4 yaitu
adaptif di daerah panas dan kering. Terus pada malam hari asam malat tinggi. Terus pada siang hari malat rendah lintasan, tidak mengikat CO2 secara langsung. Umumnya tumbuhan yang beradaptasi pada keadaan kering seperti kaktus, anggrek, dan nanas. Reduksi karbon melalui lintasan C4 dan C3 dalam sel mesofil tetapi waktunya berbeda. Dan yang terakhir, pada malam hari terjadi lintasan C4, pada siang hari terjadi siklus C3. Kloroplas. Kloroplas adalah organel di dalam sel tumbuhan dan alga tertentu yang merupakan tempat fotosintesis, yaitu proses di mana energi dari matahari diubah menjadi energi kimia untuk pertumbuhan. Kloroplas adalah sejenis plastida atau organel mirip kantung dengan membran ganda yang mengandung klorofil untuk menyerap energi cahaya. Di mana sih kloroplas ditemukan? Kloroplas terdapat dalam sel semua jaringan hijau, tumbuhan, dan alga. Kloroplas juga ditemukan pada jaringan fotosintesis yang tidak tampak hijau, seperti bilah rumput laut raksasa berwarna coklat atau daun merah pada tumbuhan tertentu. Pada tumbuhan, kloroplas terkonsentrasi terutama di sel parenkim mesofil daun atau lapisan sel bagian dalam daun. Ada juga struktur kloroplas. Kloroplas diketahui terdiri dari beberapa karbohidrat, lipid, protein, klorofil, karotenoid, DNA, dan RNA. Bagian-bagian kloroplas adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada ruang antar membran. Yang kedua, membran bagian luar. Yang ketiga, membran bagian dalam. Yang keempat, tilakoid. Yang kelima, stroma. Dan yang terakhir, yang keenam, itu grana. Pigmen fotosintesis. Tumbuhan menghasilkan molekul pigmen yang sangat beragam, jauh lebih banyak daripada hewan. Bagaimanapun, tumbuhan adalah makhluk cahaya. Tumbuhan menghasilkan pigmen untuk mengiklankan imbalan bagi hewan yang menyerbuki bunga dan menyebarkan benih. Dengan demikian, pigmen mungkin memiliki fungsi fisiologis dan atau biologis. Ada 3 jenis pigmen yang ada pada daun tanaman dan retensi atau produksinya menentukan warna daun sebelum jatuh dari molekul. Di luar rumus kimia sederhana yang menggambarkan jumlah atom dari berbagai unsur penyusun molekul. Contoh yang ditunjukkan di sini adalah gula glukosa biasa. Glukosa dapat dibeli sebagai pemanis. Paling umum adalah setengah dari gula meja atau sukrosa yang merupakan disakarida. Diagram yang lebih rumit akan ditampilkan untuk mengilustrasikan struktur 3 jenis pigmen yang ada selama penuaan daun, seperti klorofil, karotenoid, dan antosianin. Karotenoid adalah pigmen penolak air bersantai sangat panjang yang disintesis dalam plastida sel tumbuhan. Klorofil. Molekul klorofil sangat menolak air, sebagian karena ekor fitol yang panjang dalam molekul tersebut. Cincin tertutup molekul ini mirip dengan hemoglobin darah kita, namun mengandung ion magnesium, bukan zat besi. Ini adalah molekul yang sangat besar dan mahal untuk dibuat, sebagian karena setiap cincin mengandung 4 atom nitrogen. Klorofil biasanya dipecah menjelang akhir masa hidup daun, dan sebagian besar nitrogen diserap oleh tanaman. Selanjutnya ada antosianin. Antosianin adalah pigmen yang larut dalam air yang diproduksi melalui jalur flavonoid di sitoplasma sel tumbuhan berwarna. Penempelan molekul gula membuatnya sangat larut dalam getah vakuola, tempat molekul-molekul ini disimpan setelah diluncurkan. Ini bertanggung jawab atas warna merah jambu, merah pada sebagian besar kelopak bunga, pada sebagian besar buah merah seperti apel, dan hampir semua daun merah selama musim gugur. Antosianin menyerap cahaya dalam panjang gelombang hijau biru, memungkinkan panjang gelombang merah disebarkan oleh jaringan tanaman sehingga organ-organ ini terlihat oleh kita sebagai warna merah. Berikutnya ada faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi fotosintesis? Nah, di sini ada 3 faktor. Yang pertama, intensitas cahaya, kedua, konsentrasi karbon dioksida, dan yang terakhir, suhu. Intensitas cahaya yaitu laju fotosintesis akan mencapai titik maksimum pada saat itu banyak cahaya.
Intensitas cahaya yang sedikit dengan suplai karbon dioksida yang cukup akan menyebabkan reaksi fotokimia terbatas dan suhu akan sedikit berpengaruh terhadap laju proses tersebut. Dan yang kedua, konsentrasi karbon dioksida cenderung meningkat secara konsisten. Peningkatan karbon dioksida baik secara alami maupun dalam kondisi buatan secara konsisten memacu laju fotosintesis kecuali jika stomata menutup. Dan yang terakhir, pengaruh suhu terhadap fotosintesis tergantung pada jenis tumbuhan dan kondisi lingkungan tempat tumbuhnya. Secara umum, suhu optimal untuk fotosintesis setara dengan suhu siang hari pada habitat asal tumbuhan tersebut. Dan materi terakhir fotosintesis yaitu ada perbedaan reaksi terang dan gelap. Reaksi terang yaitu proses ini terjadi di dalam tilakoid kloroplas dan membutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Selama reaksi terang, pigmen fotosintesis seperti klorofil menyerap energi cahaya dan menghasilkan energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Selama proses ini, air juga dipecah menjadi oksigen dan proton. Sedangkan reaksi gelap, proses ini terjadi di dalam stroma kloroplas dan tidak membutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Selama reaksi gelap, karbon dioksida diubah menjadi gula menggunakan energi yang dihasilkan selama reaksi terang. Proses ini juga melibatkan enzim-enzim seperti rubisco. Oke, jadi sekian materi yang saya sampaikan tentang fotosintesis. Semoga ilmu yang saya dapat itu bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.